Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Sajida dengan NIM 200141937 akan memaparkan tugas UTS Bahasa Indonesia saya dengan dosen pengampu Ibu Nurjana MPD yang berjudul tentang penjelasan mengenai sejarah Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, serta pemakaian huruf dan tanda baca dalam EYD. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu pembahasan mengenai sejarah Indonesia dan fungsi dan serta kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui digunakan resmi oleh masyarakat Indonesia setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Namun sebelum adanya Kongres Pemuda yang bersejarah tersebut, berapa puluh tahun ternyata bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di Hindia Belanda, Indonesia. Jadi bahasa Indonesia sendiri. Baiklah, kita memasuki kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri diresmikan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan Ikrar Bahasa Persatuan Indonesia. Pada saat peresmian itu, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan nasional. Di sisi lain, kedudukan bahasa negara ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dalam bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu ditetapkan atas keputusan politik negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia cukup berani dan beralasan untuk menetapkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara Indonesia itu sendiri. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan berlaku bagi semua bahasa yang ada di Indonesia. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan merupakan kaidah atau tata cara penggunaan bahasa Indonesia untuk keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa penulisan. Keteraturan bentuk memperjelas makna dari bahasa itu sendiri dalam penggunaannya. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan EYD, yakni pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, serapan, dan tanda baca. Sesuai dengan materi yang akan saya paparkan, ejaan yang telah disempurnakan, di sini ada pemakaian tanda baca. Saya cuma mengambil 6 bagian pemakaian tanda baca. Yang pertama tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik 2, yang kelima tanda tanya, dan terakhir tanda seru. Baiklah, saya akan menjelaskan 6 pemakaian tanda baca yang telah saya sebutkan tadi. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan huruf. Huruf dibagi menjadi 5, huruf abjad, huruf vokal, huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Berikut penjelasan dari 5 penggunaan huruf yang saya sebutkan tadi. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.